Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video hasil kunjungan dari sebuah kebun anggrek yang terletak di daerah Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Arum Nurseri itu adalah budidaya anggrek melalui media kultur jaringan. Jadi di sini kita memang konsepnya adalah pertanian anggrek sekaligus membudidayakan anggrek, gitu. Jadi kita melakukan persilangan anggrek, lalu kita lakukan proses kultur jaringan untuk kita perbanyak dan kita buat varian-varian baru dari anggrek. Sebenarnya untuk di dunia anggrek kita sudah cukup lama, cuma untuk menempati lokasi yang ini kita baru sekitar 1,5 tahun deh, 6 bulan. Baru sekitar 6 bulan. Kita dari orang tua ya, orang tua saya memang penyilang anggrek. Jadi kita terusin lah dari segi keilmuannya, kita lanjutkan dari kultur jaringan, budidaya anggrek melalui media kultur jaringan, kita lanjutkan sampai detik ini. Jadi memang kalau ditanya asal-usulnya memang kita dari orang tua. Untuk bibit sendiri kita memang cari yang unggulan ya. Kita punya banyak rekan-rekan seperti di Kota Malang, itu banyak sekali stokis-stokis atau petani-petani besar, penyilang-penyilang besar yang kita bisa ambil indukannya. Dari segi bisnis, sangat menguntungkan, sangat menjanjikan itu anggrek. Kenapa begitu? Karena anggrek itu dibanding dengan tanaman-tanaman lain, sepengetahuan saya, memiliki harga yang relatif bagus. Harga yang relatif konsisten dan cenderung naik. Terutama anggrek-anggrek koleksi seperti ini, seperti koleksi di Arum Nurseri, untuk harga relatif naik terus. Arum Nurseri memang lebih cenderung memelihara atau membudidayakan varian dari Dendrobium. Ini adalah jenis anggrek-anggrek Dendrobium, seperti contoh bunga yang satu ini. Ini silangan dari anggrek besi Papua, spesies Papua. Ini usia sekitar 4 tahun dari proses penyilangan ya. Dendrobium sangat cocok untuk cuaca panas dengan sinar matahari yang maksimal, dia sangat cocok. Lalu jenis-jenis seperti Cattleya, Vanda itu cocok, gitu. Yang kurang cocok itu justru untuk anggrek bulan. Anggrek bulan dengan suhu panas seperti Kota Bekasi ini memang kurang cocok, jadi harus kita modifikasi penempatannya. Karena tempat kita ini terbuka, artinya kena air hujan, kita pilih media yang poros atau yang menyerap air, yang tiris akan air. Jadi air tidak akan terlalu lama mengendap di dalam media sehingga tidak menyebabkan akar busuk. Gitu. Jadi kita pilih media-media yang poros air seperti cacahan pakis, daun kaliandra atau arang. Nah, berikut ini adalah hasil-hasil silangan dari Arum Nurseri. Ini hasil silangan dari produk Arum Nurseri. Ini adalah silangan dari duo spesies Papua. Yang pertama atau indukannya itu adalah Dendrobium sylvanum dan Dendrobium lasianthera. Nah, kedua-duanya itu adalah spesies dari tanah Papua. Ini usianya sekitar dari keluar botol itu baru 2 bulan. Keluar dari botolan, ini usia 2 bulan. Dengan media yang hampir sama dengan media anggrek remaja tadi, yaitu daun kaliandra. Nah, selanjutnya ini ada salah satu koleksi kita juga. Ini jenisnya beda. Ini Grammatophyllum, beda dengan Dendrobium. Kalau yang tadi di luar kita lihat itu Dendrobium, yang ini kita punya Grammatophyllum ukuran seedling. Gitu. Ini Grammatophyllum scriptum. Banyak ditemukan di daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Papua juga banyak. Ini lepas dari botol mungkin usia 1 tahun.
Ini adalah anggrek-anggrek silangan dari anggrek Violacea flaven atau anggrek besi Papua. Kebetulan kita ini penggemar sekali dengan anggrek-anggrek spesies Papua karena terkenal bandel dan bunganya cantik. Nah, seperti di depan ini ada varian Dendrobium Indonesia Merdeka, Dendrobium Morgenser, dan masih banyak yang lain lagi variannya. Tapi didominasi oleh silangan-silangan anggrek spesies Papua, Violacea flaven nama latinnya, atau sering disebut anggrek besi Papua. Ini usia dari penyemaian atau dari persilangan mungkin udah usia 1,5-2 tahun deh. Ini usia 2 tahun dari proses penyilangan. Ini untuk media ini kita pilihkan media yang bagus untuk fase pertumbuhan. Yang kita pakai ini adalah media daun kaliandra. Ini masih fase pradewasa atau di atas fase remaja. Ini mungkin usianya hanya selisih 4-5 bulan dari fase remaja. Gitu. Untuk jenisnya ini relatif sama silangan-silangan dari anggrek besi Papua. Nah, untuk khusus anggrek ini bukan anggrek silangan lokal, ini adalah anggrek-anggrek impor dari Thailand. Gitu. Relatif harganya relatif lebih murah. Usianya juga lebih cepat berbunga jika kita bandingkan dengan anggrek-anggrek silangan seperti di tempat yang satu itu kan anggreknya tinggi-tinggi. Kalau ini relatif pendek sudah berbunga. Ini impor dari Thailand, harganya pun sangat-sangat terjangkau. Nah, untuk anggrek yang sudah sebesar ini, untuk anggrek impor Thailand, dari usia kita impor seedling itu mungkin ini usia 1 tahun. 1 tahun sudah bisa berbunga seperti ini. Sudah bisa berbunga maksimal dari usia seedling ketika kita impor dari Thailand. Nah, untuk anggrek-anggrek impor Thailand ini kita jual di kisaran harga Rp60.000-Rp75.000 saja. Gitu. Dengan varian-varian warna yang ada di tempat kami, memang anggrek ini relatif banyak disukai oleh para pecinta anggrek, terutama untuk para pemula karena di samping harganya yang murah, ini juga relatif mudah untuk dirawat. Ini contoh dari bunga anggrek bulan. Anggrek bulan ini. Ini kalau usia mungkin sudah sekitar 3 tahun ya dari masa penyemaian. Kalau anggrek bulan kisaran harganya mulai dari 140 sampai 170 ribu. Itu anggrek bulan cuma yang sudah pasca bunga. Gitu. Jadi yang pasca bunga kita pindahkan potnya, kita ganti dengan pot serabut, kita gantung untuk hiasan, nanti sambil kita tunggu sampai berbunga lagi. Relatif Pak, relatif dari iklim, dari perawatan, dari nutrisi yang kita berikan. Kalau misalkan semuanya maksimal kita berikan, mungkin kisaran 3-4 bulan dia bisa berbunga lagi. Kita harus mengenali karakter anggrek. Jadi memang kadang anggrek itu tidak textbook gitu. Kadang kita penyiraman, kita harus sering cek media seperti itu. Lihat kondisi anggrek, apakah anggrek butuh air atau butuh fungisida atau butuh insektisida. Kita harus benar-benar mengenal karakter anggrek gitu. Dan tentunya kita juga harus tahu penempatan yang baik dari anggrek, karena kunci dari sukses memelihara anggrek itu terdapat pada agroklimat. Agroklimat itu adalah penempatan yang baik untuk anggrek. Bisa berupa sirkulasi angin yang bagus, pencahayaan matahari yang maksimal. Pokoknya intinya penempatan anggrek di tempat yang semirip mungkin dengan habitatnya.
kita harus benar-benar paham tentang apa yang diinginkan oleh anggrek, karena kita main anggrek-anggrek yang harganya lumayan mahal. Jadi ketika kita gagal dalam memeliharanya atau bahkan ada kasus mati, itu akan menimbulkan kerugian yang cukup signifikan lah. Sukanya dulu jelas, kita ketika melihat pertumbuhan anggrek, kita itu sangat bahagia ya, melihat pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas, kondisi anggrek yang sehat, itu kita sangat happy lah. Di situ kita akan lupa kalau kita sedang berbisnis. Kita seperti orang yang sedang berwisata lah, gitu, dalam berbisnis anggrek itu. Jadi istilahnya sukanya itu kita bisa menghasilkan uang dari hobi kita sendiri. Itu adalah sebuah keuntungan yang tidak semua orang bisa, gitu. Nah, untuk dukanya relatif tidak ada ya. Untuk dukanya ya mungkin kalau kita melihat anggrek sakit, anggrek stres, atau karena cuaca yang kadang-kadang tidak bersahabat, itu kita mungkin dukanya ada di situ, karena kondisi anggrek juga banyak yang mengalami penurunan atau sakit. Untuk para penghobi anggrek yang ingin mendapatkan barang-barang koleksi seperti yang ada di Arum Nursery, bisa langsung datang ke kebun kami di Jalan Bintara 8, Bekasi Barat, Kota Bekasi, atau persisnya ada di seberang SMKN 1 Kota Bekasi. Atau bisa langsung klik di Google Maps Laboratorium Anggrek Arum Nursery. Ya, atau kalau mau janjian dulu atau mau tanya-tanya dulu, boleh langsung WA ke kontak Arum Nursery di 0812 9935 9795. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.